Shalom Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Kid Church IRC. Berikut tata cara ibadah yang harus diikuti. Pertama, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kedua, beribadah dengan penuh semangat seperti saat kita berada di gereja. Ketiga, jangan lupa ikuti arahan kakak sekolah minggu juga ya. Dan terakhir, ajak papa mama untuk ikut beribadah bersama. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online kita hari ini. Perkenalkan nama kakak, Kak Gloria, dan teman kakak, Kak Melvi. Oh iya, sebelum kita mulai ibadah, kita harus ngapain dulu ya Kak Melvi ya? Harus mandi dulu dong Kak. Oh iya betul tuh Kak, terus? Kita juga boleh ajak keluarga kita buat ikut ibadah bareng ya Kak ya? Biar lebih semangat lagi. Betul-betul. Nah, sebelum kita ibadah, kakak undang kalian semua untuk berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami siap untuk beribadah online. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kakak undang semuanya bangkit berdiri yuk. Ajak mama papanya juga. Kita mau puji Tuhan bareng-bareng. Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki. Jangan lupa gerakannya ya. Yuk Kak, tepuk tangannya. Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, hahaha, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk angkat tangannya sama-sama terbang. Ku terbang luar angkasa, ke selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Karena apa adik-adik? Karena Engkau Yesusku. Beri kemuliaannya buat Tuhan Yesus. Masih semangat semua di rumah? Masih dong Kak. Kak Melvi masih? Masih Kak. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita boleh silakan duduk kembali. Sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Engkau sungguh Ku berterima
adik-adik kita sama-sama menyembah Tuhan. Walaupun kalian ada di rumah, ibadah online, tapi kakak yakin Tuhan akan hadir di dalam hidup kalian setiap hari, setiap saat. Berkat Tuhan selalu baru untuk kalian. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengar firman Tuhan ya Bapak. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami Tuhan, agar kiranya juga kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Juga kiranya Engkau memberkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan kakak di minggu pertama di bulan ini di ibadah pertama online service. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia, oke? Hari ini kita akan mulai belajar firman Tuhan. Di minggu pertama ini kakak akan mengajarkan dengan tema mengasihi sesama. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan tentang mengasihi sesama, kakak mau kita semua buka Alkitabnya. Yang bawa Alkitab, yang simpan Alkitab, semuanya dipakai Alkitabnya sekarang. Kita buka sama-sama. Yang bisa baca, kita baca bersama-sama nanti. Dan yang belum bisa baca, nanti papa mamanya akan tolong. Oke? Nah, pembacaan firman Tuhan kita hari ini untuk adik-adik dan kakak dari Lukas. Oke? Dari kitab Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Sekali lagi kakak kasih tahu. Dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Karena ayatnya panjang, nanti bacanya di rumah. Masing-masing setelah ibadah. Minta bantuan papa mama, baca di rumah. Tapi sekarang kakak persingkat. Karena kakak yang akan ceritain cerita dari kitab Lukas 10 ini. Oke, nah kakak akan cerita. Dalam kisah di kitab Lukas ini, kakak mau bicara mengenai mengasihi sesama. Tentang seorang yang pergi dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Suatu hari ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Tetapi ada yang terjadi. Di tengah perjalanan orang ini dihadang. Dia dipukuli, dia dirampok, diambil semua yang dia punya. Dan dia ditinggalkan begitu saja dalam keadaan yang terluka. Badannya penuh luka, bajunya sudah robek-robek. Dan dia ditinggal dalam keadaan yang sudah sangat-sangat tidak berdaya. Setelah dia sudah tidak berdaya, para perampok ini pergi meninggalkan dia. Selang beberapa lama, ada seseorang yang lewat melihat orang yang terluka tadi. Yang pertama, siapa yang lewat? Yang lewat disebut di dalam firman Tuhan namanya imam. Apa itu imam? Imam di dalam firman Tuhan dibilang mereka yang bekerja, yang tinggal di dalam rumah Tuhan atau bait Allah. Apa yang mereka kerjakan di dalam rumah Tuhan? Yang mereka kerjakan adalah melayani Tuhan. Mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Menolong bangsa Israel untuk beribadah juga kepada Tuhan. Tapi imam ini ketika dia melihat orang yang tadi dipukulin, yang terluka tadi, dia gak melakukan apa-apa. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia hanya datang, dia hanya lewat, dia hanya nengok. Dan dia berjalan menjauhi orang itu lalu meninggalkannya. Melewatinya tanpa nolongin. Dia gak mau nolongin, dia takut. Dan dia gak peduli, dia cuma lihat, dia kasihan, dia tinggal. Kira-kira itu mengasihi atau bukan? Bukan ya, kalau kakak bilang itu bukan mengasihi. Orang yang mengasihi tidak seperti itu.
Dan setelah itu, setelah imam lewat, ada lagi yang lewat. Namanya Lewi. Siapa Lewi? Lewi juga sama. Di firman Tuhan dibilang Lewi adalah orang yang juga melayani Tuhan di dalam bait Allah. Di dalam rumah Tuhan. Tetapi dia gak punya belas kasihan. Dia gak punya kasih untuk orang yang dia lihat tadi. Yang terluka, yang sudah gak berdaya. Dia tinggalkan juga. Dia pergi begitu saja, dia lewatin orang itu tanpa dia tolong sama sekali. Nah, kira-kira menurut adik-adik, orang kedua ini dia punya hati yang mengasihi atau tidak? Ayo dijawab. Coba dipikir apakah orang ini mengasihi atau tidak? Tidak. Padahal ingat ya, orang imam, orang Lewi, mereka orang yang tahu Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak mengasihi sesamanya. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu orang ketiga nih yang melewati tempat itu, di mana orang itu terluka, di mana di tempat itu ada orang yang habis dirampok, yang sudah susah payah, yang gak berdaya lagi. Orang yang ketiga disebut di dalam firman Tuhan adalah orang Samaria. Siapakah orang Samaria? Orang Samaria, firman Tuhan bilang begini di dalam Alkitab. Orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka bilang orang Samaria gak kenal Tuhan. Orang Samaria gak menyembah Tuhan. Orang Samaria tidak beribadah di rumah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Orang Samaria ini yang dibenci oleh orang Israel, justru dia yang tolong orang yang terluka tadi. Waktu dia lewat di tempat itu, dia bersama dengan keledainya, dia membawa keledainya. Ketika dia melihat orang itu, firman Tuhan bilang begini, hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia tolong orang itu, dia basuh luka-lukanya, diobatin. Dibersihkan lukanya, lalu orang itu diangkat, dinaikkan di atas keledai. Dan gak cuma itu, gak ditinggalin gitu aja. Lalu orang itu membawa orang yang terluka tadi, orang Samaria ini membawa orang yang terluka tadi pergi ke satu tempat namanya penginapan. Dia bilang sama yang punya penginapan, aku titip ya orang ini, dia terluka, dia gak berdaya, aku bayar deh semuanya sampai orang ini sembuh. Nanti aku kembali lagi. Kalau aku kembali uangnya kurang, aku tambahin. Tuh perhatikan adik-adik, baik atau tidak orang Samaria ini? Mengasihi sesamanya atau tidak orang Samaria ini? Dari 3 orang tadi yang kita sudah dengar ceritanya dari firman Tuhan, yang mana menurut adik-adik yang mengasihi sesamanya? Yang pertama, siapa tadi yang pertama? Imam. Yang kedua siapa? Orang Lewi. Dan yang ketiga orang Samaria. Nah coba adik-adik ingat-ingat lagi, kira-kira siapa yang di firman Tuhan yang diceritakan dalam Lukas ini yang sangat mengasihi sesamanya? Pasti adik-adik dan kakak setuju ya, yang paling disebut mengasihi adalah orang yang ketiga. Siapa namanya? Orang Samaria. Walaupun orang Samaria tadi gak disukai, dibenci, dijauhi, gak diterima oleh orang Yahudi, tapi dia mau tunjukkan kasihnya kepada orang yang terluka tadi. Dia menunjukkan hatinya penuh dengan balas kasihan kepada orang yang terluka tadi. Nah sekarang kakak mau kasih tahu dari cerita ini apa yang harus adik-adik lakukan. Apa yang harus adik-adik contoh. Apa yang harus adik-adik kerjakan sebagai pelaku firman Tuhan. Kakak mau kasih tahu. Mungkin adik-adik di sekolah, di rumah, dimanapun adik-adik berada, ada yang gak suka sama kamu. Ada yang membenci kamu, ada yang menolak kamu, ada yang gak mau deket-deket sama kamu, gak mau berteman sama kamu. Tapi pertanyaannya gini, waktu orang yang benci kamu, waktu orang yang gak suka kamu, waktu orang yang ngejauhin kamu dalam keadaan susah, kamu mau nolong atau enggak? Nah, Tuhan kasih ujian, Tuhan kasih cara supaya kamu bisa jadi orang yang mengasihi lewat apa? Justru lewat musuh-musuh kamu. Orang yang gak suka kamu, orang yang menjauhi kamu. Nanti Tuhan tes, kira-kira mengasihi enggak nih gitu ya. Nah
pelajarannya apa hari ini? Firman Tuhan bilang begini, walaupun kamu dimusuhi, walaupun kamu dijauhi, walaupun kamu gak diterima oleh orang lain, tapi satu hal, ketika mereka butuh pertolongan kamu harus menolong atau enggak? Harus menolong atau tidak? Kamu harus menolong. Karena Tuhan Yesus bilang begini, harus mengasihi sesama. Apa artinya mengasihi sesama? Kamu mengasihi siapapun yang ada di sekitar kamu tanpa pilih-pilih ya. Gak boleh pilih-pilih mana yang kamu suka, mana yang baik sama kamu, mana yang mau berteman sama kamu aja yang kamu sukai, yang kamu kasihi. Enggak. Firman Tuhan bilang semua orang. Sesamamu artinya semua orang. Jadi mulai hari ini kakak ajak adik-adik untuk belajar dari kisah orang Samaria yang tadi. Kita belajar bahwa kita harus mengasihi semua orang, punya hati yang memiliki belas kasihan. Nah, sampai di sini ceritanya. Tapi sebelum kakak selesai, kakak mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini, nanti kita baca sama-sama ya. Ada di dalam Filipi 4 ayat 5. Sekali lagi sama kakak, kalau udah siap tutup Alkitabnya, kita menghafal ayat hafalan sama-sama ya. Kakak mau ajarin caranya menghafal supaya adik-adik cepat bisa. Oke, yuk sekarang kita belajar sama-sama kakak untuk menghafal ayat hafalan. Filipi 4 ayat 5. Oke, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sekali lagi ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kebaikan kamu harus diketahui semua orang. Jangan sembunyi-sembunyi. Jangan hanya nolong-nolong orang yang kamu suka. Semua orang Tuhan bilang harus kamu kasihi. Sampai di sini firman Tuhan. Jadi pelaku firman-Nya, lakukan firman Tuhan. Jangan lupa baca firman Tuhan yang sudah kakak kasih tadi di awal. Dengan papa mama atau kamu yang sudah bisa baca sendiri. Sekarang kakak minta adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa buat firman Tuhan hari ini. Supaya kamu mengerti firman Tuhan dan kamu melakukan firman Tuhan. Yuk ikutin doa kakak di rumah masing-masing. Kakak akan berdoa dan adik-adik akan mengikuti doa kakak sekarang. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini aku belajar, aku mau mengasihi semua orang. Tidak membeda-bedakan. Aku mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Papa Mama. Kakak Gereja Anak mau menghimbau Papa Mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA yang tertera dan juga bisa melalui GoPay, OVO, dan sebagainya melalui scan barcode yang telah disediakan. Happy Sunday and God bless you. Yuk sebelum selesai kita mau doa berkat. Angkat tangannya dua-dua, kakak akan berdoa berkat buat adik-adik di rumah. Yuk angkat tangannya dua-dua, kita berdoa berkat dari Tuhan. Kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan berkatilah setiap anak-anak yang hari ini menonton acara ibadah online sekolah minggu GBI Sawangan. Biar Tuhan memberkati mereka hari ini dengan kesehatan, kekuatan, hikmat berlimpah-limpah daripada Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna untuk mereka. Dimanapun mereka berada, dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Rumah mereka, keluarga mereka dilindungi Tuhan. Dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan berkati.